bersyukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Sekarang kami ingin melanjutkan doa malam kami. Kami menyerahkan semuanya terus dalam perlindungan dan pimpinan Tuhan, sehingga semuanya, baik penyembahan kami, juga perenungan kami akan firman-Mu, dan ketika kami melayani Tuhan dengan doa, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kami dalam doa malam hari ini. Doa malam secara yang kami laksanakan online ini dilaksanakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia dan Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, saya masih ingin melanjutkan bersama-sama dengan saudara mencermati mengenai makna salib, ya, atau arti salib khususnya bagi umat Kristiani. Dan kemarin sudah kita dapati beberapa yang kita cermati, ya, yaitu bahwa kalau sedikit kita ingat, yang pertama, salib itu sebetulnya benda yang mengerikan, saudara. Salib adalah benda yang digunakan untuk membunuh orang, dan cara membunuhnya itu dengan penyiksaan yang di luar batas kemanusiaan, keji sekali. Dan pada zaman dulu umumnya digunakan untuk menghukum seorang narapidana. Nah, itu salib. Kemudian kita juga sudah mendapati kaitannya salib dengan kekristenan khususnya, sehingga kita kemarin sudah mencoba mencermati salib sebagai lambang. Jadi salib itu hanya sebagai lambang. Nanti kita akan mencoba kembali memperdalam hal ini. Nah, sekarang hari ini saya mendapatkan judul kekuatan salib bagi umat Kristiani. Nah, ini kekuatan salib bagi umat Kristiani atau pengaruh salib bagi umat Kristiani. Saya ingin mengajak saudara membaca dari 1 Korintus pasal 1 mulai ayat 17. Kemarin sudah kita baca yang ayat 18, tapi sekarang coba kita baca mulai ayat 17, ya. 1 Korintus pasal 1 ayat 17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Perhatikan disebut salib Kristus yang pertama. Nah, baru ayat yang berikutnya yang kemarin sudah kita baca ini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah atau kekuatan Tuhan. Nah, sampai di sini pembacaan saya. Saudara, dalam membahas tentang salib ini, saya mendapati 3 hal besar yang harus kita renungkan. Bagi umat Kristiani, saya mendapati, ya, setelah saya renungkan, mendapati tentang salib ini ada 3 hal penting yang harus kita renungkan. Yang pertama adalah bentuk salib. Yang kedua, pemberitaan tentang salib. Dan yang ketiga, benda berupa kayu salib atau
logam atau kayu atau apapun. Benda berupa salib. Jadi saya ulangi, bentuk salib yang pertama, yang kedua pemberitaan tentang salib, dan yang ketiga benda berupa salib. Nah sekarang mari kita cermati satu persatu. Setidaknya sore ini saya ingin menyampaikan yang pertama dan kedua, walaupun yang kedua itu sedikit pengulangan. Tapi saya ingin mengajak sekarang mari kita pahami dengan lebih serius ya, lebih mendalam. Yang pertama tentang bentuk salib. Jadi bentuk itu belum tentu berupa benda. Bentuk itu belum tentu berupa benda. Contohnya, umat Katolik dalam berdoa itu diawali dengan membentuk salib. Ya, membentuk salib. Ya, itu paling tidak yang saya pahami. Ya. Kemudian orang bisa mengacungkan tangannya dengan bentuk salib. Nah begini ini kan bukan benda, tapi ini bentuk gitu ya saudaranya. Jadi ini bentuk salib. Jadi bentuk itu sendiri itu sudah, nah itu yang merupakan nanti disebut lambang. Jadi ketika ada bentuk salib itu kita umat Kristiani mengenal itu adalah ada hubungannya dengan kekristenan. Maka tidak heran kalau sekarang bentuk itu sendiri bahkan sering dipermasalahkan orang yang tidak suka kepada bentuk itu. Ya, sebagai contoh, palang merah itu adalah lambang seluruh dunia. Palang merah. Ya, yang disebut palang merah atau palang merah, Red Cross itu ya. Itu sudah diakui seluruh dunia bahwa palang merah itu suatu lembaga untuk sosial gitu. Tetapi lambangnya itu adalah berupa bentuknya palang tapi merah gitu. Nah ini soal bentuk dulu. Jadi itu dibuat dari apapun, entah bukan hanya yang berupa benda tapi juga kadang-kadang tanda gitu, seseorang yang memberi tanda begitu itu. Nah, ini bentuknya itu jadi masalah. Bahkan sekarang ini kalau saudara memahami ada orang-orang yang berkata wah itu harus ditolak itu bentuk palang merah itu karena itu miliknya orang Kristen. Itu salib gitu. Padahal setahu saya ya itu kurang ada hubungannya dengan kekristenan setahu saya. Saya enggak ngerti kalau ya Bapak Palang Merah Dunia itu kan Henry Dunan. Saya enggak ngerti mungkin Henry Dunan itu memiliki keyakinan Kristiani mungkin, tapi kan artinya itu kurang ada hubungannya lah dengan kekristenan itu. Tapi itu ditolak orang mentah-mentah, ditolak, diserukan untuk diganti dengan bentuk lain. Bentuk palang merah itu. Nah, jadi jenis pertama ini adalah dalam tanda petik saya menyebutnya bentuk salib. Nah, sebagai lambang kekristenan, entah bentuk itu diwujudkan dalam wujud benda atau gerakan yang membentuk salib, tapi ini bentuk salib. Nah, sebagai lambang kekristenan maka kekuatan atau pengaruhnya adalah ya hanya pengaruh sebagai lambang gitu. Itu mirip seperti kemarin kita jelaskan Indonesia itu mempunyai lambang negara, yaitu bendera. Ya, Garuda Pancasila juga lambang negara, yang itu memuat dasar negara kalau itu ya. Lambang ini, bendera ini bukan negara itu sendiri. Lambang ini bukan rakyat Indonesia tidak tinggal di bendera itu. Bendera itu bukan negara tapi lambang. Nah, sama dengan kekristenan itu bukan salib. Gitu loh ya, tapi salib itu sebagai lambang kekristenan seperti itu gitu. Dan umat Kristiani tidak minta keselamatan kepada salib seperti itu, jadi bisa membedakan ya, itu hanya sebagai lambang. Nah, kalau sebagai lambang
maka ya sudah, ini anggapan pertama ini bentuk. Jadi saya membedakan antara bendanya sendiri sama bentuknya, karena kalau sudah bicara bentuk itu belum tentu berwujud benda. Kadang-kadang hanya tanda gerakan tertentu yang membentuk sesuatu. Nah, ini bentuk salib. Nah, ini bentuk salib itu sebagai lambang. Nah, sehingga kemarin kita sudah mendapati, kita cermati bahwa ya kalau yang namanya lambang itu kalau diabaikan juga tidak bisa. Lambang itu penting ya, karena lambang itu juga penting digunakan di mana-mana gitu. Lambang itu umumnya sebuah benda yang lebih kecil dari yang dilambangkan, seperti itu. Bendera itu kan bisa dibawa kemana-mana gitu. Demikian juga salib, itu hanya lambang kok, jadi bukan salib seperti ukurannya seperti yang dipakai untuk menyalib Tuhan Yesus, bukan seperti itu ya, tapi kecil, hanya sebagai lambang. Nah, ini yang pertama, jadi bentuk salib. Nah, kemudian yang kedua tadi di ayat yang kita baca, ada istilah namanya pemberitaan tentang salib. Nah, kekuatan pemberitaan salib ini bukan berwujud benda, tetapi pemberitaan atau konsep atau sebuah rumusan atau kunci tertentu. Kayak gitu. Yang namanya kunci itu sekarang belum tentu berwujud benda logam yang dimasukkan di lubang kunci loh, saudara ya. Kunci jawaban, bisa juga kunci untuk membuka komputer, nah gitu, ada password gitu kan. Jadi ini pemberitaan tentang salib ini sebetulnya berupa pemberitaan, dan ini merupakan sebuah konsep rumusan atau kunci. Nah, salib itu bagi umat Kristiani jadi memiliki kekuatan besar dalam apa yang disebut pemberitaan tentang salib tadi. Pada bagian firman Tuhan yang kita baca tadi menyatakan bahwa pemberitaan tentang salib itu yang dimaksud adalah pemberitaan tentang kabar keselamatan. Nah itu, jadi pemberitaan tentang kabar keselamatan itu kan tidak bisa dipisahkan dengan salib. Kita memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Lah, menebusnya pakai apa? Ya, menebusnya dengan puncak karyanya di kayu salib. Nanti kita lihat di bawah. Nah, sehingga 1 Korintus pasal yang pertama saja sudah menggunakan istilah pemberitaan tentang salib. Dan di sana dikatakan itu kebodohan bagi orang yang mau binasa. Tetapi bagi orang yang mau diselamatkan, pemberitaan tentang salib itu kekuatan Tuhan, dikatakan seperti itu. Wah, jadi bedanya jauh. Makanya sekali lagi kita yang memiliki iman Kristiani jangan kecil hati atau jangan goyah kalau hanya dicemooh orang tentang salib ya. Seringkali menjadi buah bibir atau menjadi bahan diskusi tentang salib itu. Nah, tentang salib itu sendiri kita harus berpegang bahwa pemberitaan tentang salib merupakan kekuatan Tuhan. Itu menurut 1 Korintus 1 ayat 17 dan 18. Nah, salib memiliki kekuatan besar dalam pemberitaan salib. Bahwa sesuai prinsip iman Kristiani, manusia hanya dapat diselamatkan dunia akhirat dengan penebusan. Ya, dengan adanya seorang imam gitu. Ya. Yang imam itu sejak dari awalnya cara membawa umat untuk kembali dapat berkomunikasi atau berhubungan dengan Tuhan itu dengan cara membawa korban penebusan. Nah, hebatnya ternyata sosok Mesias yang dijanjikan sejak zaman Adam jatuh dosa, itu ternyata dia membawa dirinya sendiri, ya Tuhan Yesus Kristus, yang iman Kristiani mempercayainya sebagai Mesias atau Juru Selamat. Nah itu ternyata dia sendirilah yang menjadi korban, tapi juga dia sendirilah yang mengalahkan maut. Wow, ini luar biasa. Konsep ini sebenarnya luar biasa kalau kita dalami secara teologis. Ya. Dan akhirnya Tuhan Yesus Kristus itu sendirilah yang menjadi imam agung kita, dan bahkan bukan hanya disebut imam agung. Kalau imam agung itu banyak zaman dulu, yang ini tidak ada duanya, makanya dibedakan menjadi imam besar
agung. Wah, itu sebuah kebanggaan kalau saya menyebut Tuhan Yesus adalah imam besar agung saya, imam besar agung kami, imam besar agung kita, gitu ya. Nah, manusia hanya dapat dipulihkan dengan Tuhan itu dengan penebusan oleh Tuhan Yesus Kristus itu. Dan saudara-saudara, puncak karya dari Tuhan Yesus Kristus itu ternyata dilaksanakan oleh Tuhan dengan kematian, kebangkitan, kemudian kenaikan ke surga, dan turunnya Roh Kudus yang diutus Tuhan Yesus ke dunia ini. Jadi itu tidak bisa dipisahkan. Kematian, kebangkitan, naiknya ke surga, dan turunnya Roh Kudus. Ya. Jadi karya Tuhan Yesus itu sebetulnya yang utama ini. Kalau ini tidak ada kekristenan. Tuhan Yesus tidak berarti apa-apa. Ya. Ini menurut yang saya pahami. Kalau tidak ada 4 hal ini, makanya Tuhan Yesus melaksanakan ini. Nah, kematian Tuhan Yesus itu ternyata, atau penebusan atau puncak karya penebusan itu ternyata dilaksanakan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi benda yang disebut salib itu faktanya memiliki arti penting dalam karya penebusan Yesus Kristus. Maka prinsip pemberitaan tentang penebusan Tuhan Yesus Kristus, prinsip pemberitaan tentang Yesus Kristus adalah juru selamat dunia, Yesus Kristus adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia, Yesus Kristus adalah imam besar agung kita, itu prinsipnya disebut oleh 1 Korintus sebagai pemberitaan tentang salib. Nah, pemberitaan tentang salib ini tidak main-main, bahkan disebut kekuatan Tuhan. Coba itu, ini disebut kekuatan Allah atau kekuatan Tuhan, kekuatan Elohim. Jadi pemberitaan tentang salib bagi umat Kristiani sangat penting. Makanya salib itu menjadi penting bagi umat Kristiani. Ini loh, ya. Tapi bukannya sekedar salib, tapi pemberitaan tentang salib. Makanya tadi saya membedakan menjadi 3, ingat ya, bentuk salib, pemberitaan tentang salib, kemudian benda berupa salib. Nah, gitu ya. Jadi pemberitaan tentang salib ini memiliki makna yang sangat penting buat iman Kristiani, buat kita orang-orang yang memiliki iman Kristiani. Ya, ini pemberitaan tentang salib itu adalah prinsip iman Kristiani. Orang yang mau kembali kepada Tuhan, yang mau bisa menyembah Tuhan, bertemu Tuhan, dan pada akhirnya bahkan janjinya kalau sudah dipanggil Tuhan itu tidak kemana-mana tapi bersama dengan Tuhan. Itu harus mengerti soal penebusan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Makanya disebut pemberitaan tentang salib. Nah, kemudian yang ketiga ini sedikit aja. Ini nanti ada kaitannya dengan pembahasan mengenai apakah di kayu salib itu bisa ada jinnya gitu. Nah, jadi yang ketiga ini adalah benda berupa salib, entah itu terbuat dari kayu, terbuat dari logam, atau terbuat dari apapun, benda padat yang biasanya dipasang di ruang tamunya orang Kristen, lalu jadi hiasan malahan di sana. Di sana nanti kita akan lihat ada patungnya Tuhan Yesus, ada yang tidak ada, semacam itu. Nah, itu saya berkata kayu salib itu sebetulnya tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kekuatan apa-apa maksudnya. Ya, harap dibedakan ya. Sebagai lambang ya sudah kita bicarakan. Tetapi kalau kekuatan sesuatu magis yang keluar dari salib itu, yang saya pahami saat ini sesuai dengan prinsip Alkitabiah, tidak memiliki kekuatan supranatural atau kekuatan apapun salib itu. Nah, ini nanti akan kita dalami di perenungan berikutnya, karena ini memerlukan penjelasan yang panjang, saudara ya. Dan tadi nanti ada kaitannya dengan apakah salib itu bisa ada jinnya.
dan seterusnya itu. Nah, nanti kita akan memahami pada perenungan berikutnya. Tapi setidaknya sekarang kita sudah dapat membedakan ada 3 dimensi yang harus kita bicarakan kalau berbicara mengenai salib. Sehingga nanti kalau kita dicemooh orang, wah salibnya orang Kristen itu ada jinnya gitu, nggak usah sakit hati. Ya, bisa juga nanti kita akan memahami, ya bisa juga kalau itu dipercaya bahwa di situ ada kekuatannya. Itu bukan kekuatan Tuhan Yesus. Kekuatan Tuhan Yesus tidak melalui kayu salib yang kita pegang itu, bukan itu. Nah makanya ya ini tidak bisa dikatakan sekarang ya dan tidak, tetapi nanti kita akan bahas, saudara ya. Jadi pembahasannya kalau yang namanya dibahas itu tentu dari berbagai sisi yang seberapa mampu paling tidak saya bisa untuk mengetengahkan kepada saudara. Ya, jadi nilai yang dapat kita peroleh saat ini, saya membentuk sebuah kalimat untuk diingat sebagai nilai yang dapat kita peroleh dari perenungan sore hari ini tentang salib. Dengan pemahaman ini setidaknya kita sekarang mendapatkan ada 3 pemahaman tentang istilah salib. Bentuk salib, pemberitaan tentang salib, dan benda berupa salib. 3-tiganya harus kita mengerti dan 3-tiganya ini penting. Ya, saya ulangi, dengan pemahaman ini setidaknya kita sekarang mendapatkan ada 3 pemahaman tentang istilah salib. Bentuk salib, pemberitaan tentang salib, dan benda berupa salib. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa, saudara-saudara. Kita akan berdoa syafaat dan juga mendoakan nama-nama yang dalam minggu ini masih dikirim kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pemahaman akan firman Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan yang terus menolong kami, sehingga kami semakin memahami hal-hal yang merupakan kebenaran dari Tuhan. Sehingga kami hidup berdasarkan kebenaran Tuhan, dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran, dan juga tidak mudah menjadi marah ataupun sedih, dan tidak mudah terpengaruh kalaupun di dunia ini ada banyak pendapat terutama tentang salib. Kami mohon Tuhan yang menolong sehingga kami semua dapat benar-benar memahami kebenaran Tuhan. Tuhan semakin dimuliakan dalam hidup kami dan kami semakin diberkati. Kami sekarang berdoa untuk bangsa dan negara kami khususnya. Mohon Tuhan yang memberikan kesejahteraan, bahkan juga kota-kota di mana kami tinggal di tempat yang berbeda. Tuhan memberkati sesuai dengan kemurahan Tuhan yang besar. Sekarang kami berdoa terutama mereka yang membutuhkan kesembuhan yang nama-namanya masih dikirim kepada kami dalam minggu ini. Kami mohon, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua Masiah. Mohon Tuhan menolong, memberikan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, saudara kami Anak Alegi Yohano Wibowo di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang. Juga kami berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati dan saudara kami Yohana Asri Sabtorini. Kami menyerahkan Tuhan yang terus menolong kami sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Apapun yang kami kerjakan, kami mohon Tuhan yang memberkati sehingga semuanya dapat menjadi lebih sempurna, yaitu kesempurnaan kepada Tuhan sendiri. Semuanya hanya oleh anugerah-Mu kepada kami semua. Terima kasih Bapa, setiap hari dengan ini Tuhan memberikan kepada kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini saudara sekalian, dan kami tetap selalu memberitahukan di akhir doa bahwa doa malam itu dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi pada hari Senin sampai Sabtu juga setiap jam 5 pagi. Yang doa pagi temanya berbeda, yaitu kita akan menyelesaikan membaca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Karena itu saya bersyukur banyak dari saudara yang setia mengikuti doa pagi, sehingga kita bukan hanya membaca kitab suci tapi sambil merenungkannya. Ini luar biasa. Saudara juga bisa mereview hal-hal yang sudah kita renungkan mulai kitab Kejadian yang ada di channel kami. Jadi kalau
mau mengikuti secara live streaming, keuntungannya Anda bisa masuk di kolom chatting dan berinteraksi dengan tim kami. Tapi kalau yang terlambat, saudara masih tetap bisa membuka renungan kami setelah tayang tentu saja. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk semua yang sudah memberikan dukungan, baik dukungan apapun juga. Kami tetap mengharapkan dukungan, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.